Shalom, puji Tuhan saudaraku, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga di hari ini. Mari siapkan kehidupan saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan pujian Penabur Benih. Jalanan kehidupan ini sungguh beraneka rupanya. Terkadang rasanya manis, terkadang terasa pahit. Berbahagialah kau yang bertahan hingga sampai akhir. Bersorak-sorai membawa berkas-berkasnya, pasti akan pulang dengan bersorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Saudaraku, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, yang berkenan memberi kami hari baru untuk kami nikmati. Dan mengawali seluruh aktivitas kami datang mencari Tuhan. Kami mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, firman Tuhan yang akan diberitakan dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan hari ini Lukas 8 ayat 4-8. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik,
dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikian firman Tuhan, dan tema renungan kita di hari ini, mendengar, memahami, dan menabur firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, John Calvin, tokoh reformasi gereja, pernah menulis bahwa firman Tuhan bukanlah suara kosong yang menguap di udara, tetapi suatu kekuatan yang dahsyat. Namun yang jadi pertanyaan, jika memang firman Tuhan begitu berkuasa, mengapa seringkali firman Tuhan itu terasa tidak berdampak dalam hidup kita? Mengapa seolah-olah firman Tuhan itu menguap begitu saja setelah kita mendengarnya? Saudaraku, masalahnya bukan terletak pada kualitas firman, karena firman Tuhan itu sempurna. Masalahnya ada pada kondisi hati kita ketika mendengar firman Tuhan. Nah, saudaraku, perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur memberikan kepada kita sebuah panduan diagnostik untuk memeriksa tanah hati kita ketika kita merespon taburan benih firman. Apakah keras seperti tanah di pinggir jalan yang tidak memberi ruang bagi firman Tuhan untuk menyentuh hati? Atau dangkal seperti tanah yang berbatu, di mana mendengar firman hanya sekedar antusiasme sesaat, percaya hanya sementara waktu saja dan tidak berakar? Atau seperti di tengah semak duri yang terhimpit oleh berbagai urusan dunia, sehingga firman dia bertumbuh tetapi tidak berbuah? Ataukah seperti tanah yang baik, sehingga firman yang ditaburkan bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah? Saudaraku, 3 tanah yang pertama menggambarkan kondisi manusia yang jatuh dalam dosa. Hati manusia berdosa seperti tanah yang keras, berbatu, dan penuh duri, sehingga keadaan ini mempengaruhi kemampuan untuk mendengar, memahami, dan melakukan firman dengan baik. Lalu apa bedanya dengan tipe tanah yang keempat? Apakah tanah itu secara alami memang lebih baik? Tidak, karena tidak ada satu manusia pun yang bersih dari dosa. Tapi tanah yang baik menjadi berbeda, karena itu adalah tanah yang sudah diolah, sudah dibajak, dibersihkan, batu-batu disingkirkan, dan duri-duri dicabut. Siapa yang mengerjakannya? Dialah Sang Penabur, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus, yang mengampuni dosa dan melalui pekerjaan Roh Kudus mengubahkan hati manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengingat pentingnya firman Tuhan, maka Tuhan Yesus menutup perumpamaannya dengan berkata, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Frasa ini bukan sekedar memiliki alat pendengaran secara fisik, tapi di sini Yesus sedang berbicara tentang kapasitas spiritual untuk memahami dan menerima apa yang didengar. Saudaraku, ingatlah bahwa ketika Tuhan berbicara, maka kewajiban kita adalah mendengarkannya. Maka jadilah seperti tanah yang baik, yang dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga secara aktif dan berkelanjutan selalu mau mendengar, memperhatikan, memahami, mentaati firman Tuhan, dan dalam ketekunan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Biar kami semua boleh menjadi seperti tanah yang baik, yang merespon firman dengan baik, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan terutama hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Diberkatilah setiap pribadi maupun setiap keluarga yang boleh beribadah di pagi hari ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, semua aktivitas, tugas pekerjaan, pelayanan, dan pengabdian yang akan kami lakukan kiranya tetap ada dalam
penilikan Tuhan. Ini kami yang berdoa, bermohon sambil mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.